datang di Vikia Podcast. Kali ini kita akan ngebahas tentang Abai FOMO, asah batasan anti insecure. Jadi kali ini kita bakal bahas sebenarnya apa itu FOMO, terus juga bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan akan tertinggal, dan juga bagaimana membentuk batasan diri yang sehat. Bersama saya, Naila Alia Aurora, dan ditemani dengan rekan-rekan saya. Hai, aku Nieska Mahmudi. Aku Faradila. Aku Hidayat Tanto. Karena saya sebagai editor, maka saya izin ke ruangan operator ya. Terima kasih, semangat. Ya, terima kasih Yuda. Gimana kabarnya nih? SK, Farah, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Naila. Ya, kalau boleh tahu apa aja nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau aku sih cuman kuliah doang ya, Nay. Ya. Kalau aku akhir-akhir ini lebih padat di program kerja organisasi, bisa sama tugas-tugas kuliah juga sih. Ya udah kelihatan ya kayak semester 3 ini cukup padat, ditambah lagi anak organisasi. Oke, kita kan mau bahas tentang FOMO nih. Kayak kita udah nggak asing nggak sih sama kata-kata FOMO? Sering banget denger ya kayak, ih aku kok FOMO ya, kamu FOMO ya. Nah kalau boleh tahu, apa sih pendapat kalian tentang FOMO ini? Oke, kalau dari aku pribadi sih Nay, FOMO tuh rasa takut tertinggal dari sebuah tren kayak gitu. Jadi ketika muncul suatu tren, kita tuh kayak terpressure pengen ikut-ikutan dalam tren ini. Kalau kita nggak ikut tren ini, kita tuh kayak dianggap nggak up to date atau nggak kekinian kayak gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin ada pengalaman tersendiri gitu dari kamu terkait FOMO ini? Pernah sih, jadi pada masa itu ada satu merek sepatu yang hits banget dan aku termasuk golongan yang FOMO buat ikut-ikutan ngebeli sepatu ini gitu. Iya. Tapi setelah itu aku kayak merasa menyesal gitu karena ternyata pada saat itu nggak termasuk dalam kebutuhan yang termasuk penting banget gitu buat aku buat beli sepatu baru kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya menurut Farah sendiri gimana tuh? Kalau menurutku FOMO itu hampir sama sih sama kayak SK. Jadi singkatnya FOMO itu ikut-ikutan gitu loh. Orang-orang itu ikut-ikutan sesuatu tren yang sedang viral di mana dia itu merasa cemas atau khawatir apabila dia tidak join tren tersebut. Yang mana ketika dia berhasil mengikuti tren tersebut, dia akan mendapat pengakuan dari orang lain dan mendapat kepuasan pribadi seperti itu. Kamu punya pengalaman nggak tentang FOMO ini? Kalau aku sendiri sih nggak pernah FOMO ya, maksudnya tergolong nggak pernah FOMO karena aku Keren banget. karena aku itu cenderung orang yang nggak terlalu peduli lingkungan sekitar. Oh jadi agak Apa cuek sih? gitu ya. Oke, bisa ditarik kayak yang aku dapetin berarti emang FOMO itu kayak rasa takut ketinggalan tren gitu. Jadi kayak apa yang orang-orang punya kita harus ada juga gitu, harus ngerasain juga. benar. Oke guys, jadi menurut Andrew Sebelsky, fear of missing out atau FOMO itu adalah kecemasan yang dialami suatu individu ketika melihat orang lain melakukan suatu hal tersebut. Namun, individu tersebut juga tidak merasakan. Jadi, FOMO itu ditandai dengan adanya keinginan untuk terus berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Oke. Kan tadi kalian juga udah sharing ya pendapat kalian tentang FOMO, terus bagi pengalaman juga. Nah, kalau menurut kalian FOMO itu suatu masalah enggak sih? Kalau menurut aku FOMO itu suatu masalah kalau FOMO-nya ini FOMO ke arah yang negatif. Tapi ada juga kan FOMO ke arah yang positif, kayak contohnya FOMO buat belajar. Nah itu hasilnya baik karena membuat kita juga menambah pengetahuan kita kan. Iya. Tapi masalahnya kalau FOMO-nya ke arah yang negatif, nah itu membawa beberapa dampak yang gak baik juga gitu. Kayak misalnya yang aku baca, yang aku kutip dari laman Direktorat Jenderal Layanan Kesehatan, itu tuh dampaknya meliputi meningkatkan risiko gangguan psikologis kayak gitu. Jadi dari FOMO ini kita kan ikut-ikutan suatu tren. Apabila kita tidak bisa mengikuti tren tersebut, jadi kita merasa kayak tertinggal kan, kayak nggak up to date. Dan itu juga mempengaruhi psikis kita kayak gitu, kayak overthinking. Aku kok nggak up to date ya, kok aku kurang gini ya, kurang kekinian gini ya, kurang bisa mengikuti tren kayak gitu. Jadi jatuhnya kayak kita merasa minder terhadap diri sendiri kayak gitu karena nggak ikut tren tersebut kayak gitu. Itu sih. Dan selanjutnya ada juga menurunkan rasa percaya diri kayak gitu sih. Karena kita FOMO ini, kita mengikuti tren tersebut, apabila kita tidak bisa mengikuti tren tersebut,
Jadi kita kurang pede kayak misalnya dari penampilan atau pakaian, Iya. apa yang kita pakai itu nggak sama kayak teman kita. Nah itu kita jadi ngerasa kayak nggak pede kayak gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Iya sih, aku Ya. juga pernah ya, kayak misalnya ngelihat teman-teman pada make up ke kampus, terus outfitnya juga kayak rapih banget, sedangkan aku kayak gak terlalu peduli juga, rasanya pengen ikutan juga kayak mereka. Jadi Bener. kalau misalnya aku nggak ikut kayak mereka kayak kurang pede aja gitu. Bener kan? Iya. Nah ini salah satu dampak negatifnya dari FOMO, menurunkan rasa percaya diri. Dan selanjutnya tuh ada nih, mengganggu produktivitas. Kok Kalian- bisa tuh? Nah, kalian pernah ngira nggak kalau FOMO itu ternyata ada kaitannya sama produktivitas? Enggak Gimana sih, tuh? aku malah ini baru tahu. Coba Iya. mungkin boleh di-sharing. Oke, jadi karena kalau kita dari FOMO ya, kita kan sebagai Gen Z nih, pasti sering mantau dan up to date di media sosial kayak gitu. Kalian pasti sering atau pernah scroll Instagram, lihat postingan-postingan atau scroll TikTok kayak Iya, gitu kan. Iya. Nah, tanpa sadar karena kita terlalu fokus pada tren, terlalu fokus pada scrolling media sosial, itu tuh buang-buang waktu kita. Jadi mengurangi produktivitas kita kayak gitu sih. Oh, jadi kita terpaku banget sama Sama gadget media ya. sosial. Jadi nggak sadar gitu loh. Kayak Benar. waktu yang udah di ini habisnya tuh banyak banget. Benar. Oke, jadi kan tadi dari SK sendiri tuh udah jelasin ya, ternyata FOMO itu nggak selalu berdampak negatif, tapi ternyata ada juga beberapa dampak negatif yang kita bisa rasakan dari FOMO dan itu cukup banyak sendiri. Berarti ternyata untuk ini abai FOMO itu begitu penting ya. Nah kalau misal dari Farah sendiri, kenapa abai FOMO itu penting? Ya kalau menurutku itu abai FOMO itu penting ya, meskipun tadi yang SK sebutkan juga terdapat dampak positifnya apabila mengikuti FOMO yang ke arah positif. Namun kita perlu ingat kembali, apapun yang berlebihan itu kan juga nggak baik. Iya, benar. Nah, dan juga dampak negatifnya juga lebih besar daripada dampak negatifnya terkait FOMO itu tadi, yang mana orang yang ikut FOMO itu bisa merasa stres atau depresi apabila tidak mengikuti tren-tren yang sedang viral. Mereka itu selalu ngebandingin diri mereka dengan orang lain. Kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Kenapa aku nggak bisa bahagia seperti mereka? Nah, akhirnya karena dia terlalu fokus melihat kehidupan orang lain, dia akhirnya nggak fokus pada kehidupannya dia sendiri. Padahal setiap orang kan punya jalan hidupnya masing-masing. Betul. Ya, banget jadinya sih. karena dia terlalu fokus pada hidup orang lain, dia tuh nggak mempedulikan hidupnya sendiri. Jadi hidupnya pun berantakan, masa depannya pun jadinya dia bingung, aku ke depannya mau gimana, kayak gitu. Nah, jadi penting sekali untuk mengatasi FOMO. Jangan ikut-ikutan orang lain, ikuti kata hati kamu sendiri. Selain itu, ini aku baca penelitian yang di websitenya Halodoc itu mengatakan bahwa orang yang sering ngalamin FOMO itu cenderung punya tingkat stres dan depresi yang lebih tinggi karena mereka itu lebih rentan melakukan hal-hal impulsif seperti belanja online atau menghabiskan waktu yang terlalu lama di media sosial seperti itu. Ya, jadi boros ya, konsumtif. Benar. Itu juga berkaitan sama yang aku tadi terkait produktivitas juga kan, karena nggak sadar kita mantau medsos terus sehingga nggak produktif kayak gitu, padahal di luar sana masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Iya, jadi banyak waktu yang disita cuma untuk main HP doang. Bener. Benar. Terus, oke, jadi tadi aku udah nangkep ya, kayak misalnya beberapa, kenapa sih penting banget kita tuh untuk mengabaikan FOMO ini, walaupun emang FOMO tuh ada bagusnya juga. Oke, aku juga penasaran nih, sebenarnya apa sih penyebab dari FOMO ini? Oke, kalau lagi-lagi nih ya, dari yang aku baca di laman Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, salah satu penyebab FOMO itu penggunaan media sosial kayak gitu. Relate gak menurut Iya, kalian? karena Iya sih, media relate sosial. banget. Iya kan? Karena apalagi kita yang mayoritas Gen Z atau generasi muda ini seringnya kan pasti menggunakan media sosial kayak gitu Iya, kan. sering banget lah. Berselancar di medsos kayak gitu kan, sehingga tanpa sadar kita juga terpacu terhadap hal-hal yang kita lihat di medsos itu, postingan-postingan itu gitu. Betul. Jadi itu men-trigger kita atau mempreset kita, atau terkadang kayak istilah kerennya sekarang tuh terbawa arus Iya, kayak gitu Iya, ya. terbawa arus. Benar, kayak gitu sih. Oke, tadi kan udah sharing pengalaman juga ya terkait FOMO. Nah, aku juga sebenarnya bingung nih, sebenarnya apa sih penyebab dari FOMO ini? Oke,
kalau yang dari aku tangkep, kalau dari yang aku tangkep ya Nay, sebaca aku lagi-lagi dari Direktorat Jenderal Layanan Kesehatan nih. Jadi salah satu penyebabnya FOMO itu adalah penggunaan media sosial. Menurut kalian relate gak di kalian nih? Tentu Iya relate sih, sekali relate ya. banget. Kan, apalagi kita sebagai generasi muda Gen Z yang bahkan mungkin setengah hari kita itu dihabisin di media sosial kayak gitu Iya. ya. Jadi dari kita melihat postingan-postingan itu berakhir kayak mempressure atau men-trigger kita untuk mengikuti tren tersebut kayak gitu. Istilah kerennya kalau sekarang tuh kayak terbawa arus kayak gitu sih. Iya teman, karena hampir 24/7 ya kita kayak scroll sosmed Iya. gitu, gak kerasa gitu. Karena kan memang kita hidupnya di zaman yang perlu gadget ya, masa kita nggak pakai gadget ya Iya. gimana? Benar. Ini juga benar karena kita juga harus selalu Iya. up to date ya. Iya betul. Tapi harus ada batasannya. Batasan. Oke. Oke, tadi udah penyebabnya mungkin kan kita nggak bisa ya sembarangan kayak ngejudge orang atau mengklaim diri kita FOMO atau orang lain FOMO. Mungkin ada ciri-ciri spesifik supaya seseorang tuh bisa dikatakan FOMO. Ya kalau ini aku sempat membaca ya di sebuah buku yang judulnya itu Fear of Missing karya Patricia McGinnis. Nah, buku ini tuh berisikan ciri-ciri orang FOMO. Salah satunya itu dia itu terlalu sering menghabiskan waktu di sosmed. Dimana itu dia tuh sering banget ngecek ponselnya itu tiap menit, tiap detik. Jadi itu kayak nggak pernah berhenti gitu buat cek sosmed. Mau sholat buka HP, habis wudhu buka HP, ya, kayak gitu-gitu. Nah, terus itu ada juga yang kedua itu fokusnya itu hanya pada media sosial. Nah, berdasarkan buku ini dikatakan ciri-ciri orang yang FOMO itu dia itu interaksinya itu hanya online saja, hanya virtual saja. Sedangkan di kehidupan nyata dia belum tentu dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia seperti itu. Karena dia aktifnya itu hanya di media sosial saja. Nah, selanjutnya itu juga ada haus akan informasi orang lain. Ya, nah ini mungkin kita juga begitu kali ya, selalu ingin tahu tentang aktivitas dan kehidupan orang lain yang kepoan kepo. gitu ya. Kan kita itu tertarik banget dengan berita-berita gosip-gosip terkini ya. Kalau ada gosip Iya. kita langsung semangat Iya, buat bener dengerin banget. kan. Padahal ternyata itu ciri-ciri FOMO. Nah, jadi itu mereka yang sering banget mantengin postingan-postingan IG teman-temannya. Terkadang ada rasa iri, kayak julid gitu loh. Kayak Oh, gitu, iya, temannya iya. liburan. Aduh, Dia jangan-jangan. liburan, pasti jangan-jangan mencurigakan gitu. Nah, dan yang kemudian itu ada mengeluarkan uang berlebih, yang mana dia tuh rela belanja demi mengikuti tren terkini. Jadi kayak gaya hidup konsumtif gitu loh, beli kebutuhan yang sebetulnya dia tuh nggak butuh. Jadi barang-barang yang nggak penting tapi viral, jadi dia kepingin untuk beli. Kayak misal beli Labubu, iya benar sampai itu aku gak habis pikir ya, ada orang nggak kebagian Labubu sampai marah, stres, teriak-teriak. Jadi kayak aneh banget gitu ya, ternyata itu bisa dibilang FOMO ya. Iya, apalagi kalau mungkin kalau dari segi ekonominya dia mampu ya bebas ya, dia mau beli apapun. Tapi kalau ekonominya terbatas kan eman-eman ya buat beli barang-barang yang nggak ia butuhkan kayak gitu. Nah, terus ciri yang terakhir itu kesulitan untuk menolak ajakan. Nah, dia itu cenderung mengatakan iya. Jadi dia tuh selalu jawab iya. Dia itu kayak takut untuk menolak, nggak mau mengatakan tidak terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya yang mengajak dia untuk melakukan suatu tren atau apapun itu, kayak gitu. Dari tadi aku mantengin dulu nih muka SK pas kamu bilang tidak berani mengajak kita. Ini relate banget ya kayaknya. Iya, Karena kita manusia-manusia yang sungkan. Iya, nggak enakan gitu ya. Padahal ternyata sebenarnya sepenting itu untuk berani bilang enggak. Iya, Yang penting kan cara nolaknya halus, Ya, nggak kalau nyakitin. kamu merasa nggak nyaman ya kamu tolak saja ya permintaan Oke, mereka. Oke, don't be people pleaser. Yeah. People pleaser nih masih menjadi permasalahan yang utama juga ya di perkuliahan karena lagi-lagi terbawa arus kayak gitu. Iya, terus juga kan mungkin supaya tidak ya dari rasa ketidakenakan, sungkan Iya, gitu, nggak mau sungkan. menyakiti hati orang, jadi ya udahlah diri sendiri yang dikorbankan.
Oke, tadi kita udah bahas juga ya tentang penyebabnya, terus ciri-cirinya juga seperti apa, dan sesuai judul podcast kita ya, Abai FOMO, Asah Batasan, Anti Insecure. Nah, jadi sebenarnya seberapa penting nih kita bisa mengerti batasan diri kita? Nah, sebelumnya batasan diri itu sebetulnya apa sih? Nah, jadi menurut buku yang berjudul Boundaries, When to Say, How to Say, No, Pak. Apa itu judulnya? Berarti mulai langsung aku jawab mana ya? Ya, langsung aja nggak apa-apa. Pak, langsung Pak. Nah, jadi berdasarkan buku yang aku baca berjudul Boundaries, When to Say, How to Say No, Take Control of Your Life oleh Dr. Henry Gould and Dr. John Townsend. Nah, buku ini tuh ngejelasin konsep batasan dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk fisik, mental, dan spiritual. Nah, jadi menurut buku ini, batasan diri itu merupakan batasan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bisa juga dikatakan batasan itu seperti pagar virtual yang membatasi diri kita dengan dunia luar, seperti itu. Yang mana meskipun terdapat batasan, kita itu tetap dapat berinteraksi dengan orang lain secara sehat dan nyaman pastinya. Nah, kalau menurutku seberapa penting sih batasan diri ini? Nah, tentu penting banget ya untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita, juga supaya kita itu ketika berhubungan dengan orang lain itu juga sehat gitu. Kenapa batasan diri ini kok bisa berpengaruh pada kesehatan mental tadi? Karena kan ketika seseorang mulai mengajukan batasan-batasan diri tersebut, dia mulai menghargai dirinya sendiri. Dia nggak ngebanding dirinya dengan orang lain karena dia sudah tahu apa potensi yang aku miliki, kayak gitu. Iya. Ya, sehingga dia kan nggak terbebani oleh hal-hal yang terjadi di luar sana karena dia sudah punya prinsip gitu loh dalam Betul dirinya. banget ya. Lagi-lagi memang perlu manage diri ya, mengontrol diri sendiri. Iya. Nah, terus itu gimana sih cara membuat batasan diri ini? Yang pertama itu, menurut buku ini juga, yang pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Karena kan sebelum mengenal Tuhan, kita harus mengenali diri kita sendiri kan. Oke, notes itu quotes Ya. hari ini. Kata-kata hari ini. Nah, jadi itu kita harus tahu aku ini siapa sih, apa yang aku mau, apa yang bikin aku bahagia, apa tujuan aku hidup, kenapa aku diciptakan di dunia. Kita itu sebetulnya harus tahu tentang semua itu. Kita harus mencari jati diri kita sendiri ya, teman-teman semua. Nah, setelah kita mengenal diri kita sendiri, tentu kan kita sudah merasa damai pastinya, kan orang yang sudah mengetahui jati dirinya akan merasa damai. Kemudian yang kedua yaitu untuk membuat batasan diri itu kita harus berkomunikasi dengan jelas. Nah, seperti disebutkan tadi kan ada ciri-ciri FOMO itu takut untuk menolak permintaan orang lain. Iya, Nah, sungkan iya. Jadi itu kita harus memberitahu orang lain kayak aku nggak mau ngelakuin itu bukan itu tidak sesuai dengan prinsip aku. Jadi kalian juga harus berani menolak ajakan orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Jangan kayak merasa nggak enakan gitu, tapi kalian malah merasa tertekan. Harus say no ya, harus berani. Iya, say no. karena bahagia diri sendiri itu lebih penting kan. Oh iya, mencintai diri sendiri Iya, lebih penting. Kita tidak bisa mencintai orang lain sebelum kita bisa mencintai diri Diri kita sendiri. sendiri. Aduh. Nah, ya seperti itu. Oke. Nah, terus terkait batasan ini hubungannya sama FOMO tadi kan itu kan ada kan yang terkait ciri-cirinya yang menggunakan media sosial yang terlalu lama. Nah, itu masuk batasan tadi. Kita dapat membatasi waktu kita bermedia sosial. Nah, meskipun di era sekarang kan penting ya kita kemana-mana harus pakai gadget kan. Iya, nggak bisa lepas kayaknya. Iya, mau absen aja pakai gadget. Iya, bener. Ojek, Perkuliahan. gadget. Iya, transportasi, Iya, mau GoFood atau apa. Nah, meskipun itu penting, namun kita harus tetap ingat ya teman-teman, jangan terlalu berlebihan. Kayak waktu berselancar di media sosial itu ya jangan lama-lama lah ya kalau main TikTok gitu. Iya. Nah, terus itu batasan yang selanjutnya itu yang terkait konsumtif tadi, yang ciri-ciri orang yang FOMO Iya, kan benar. dia sudah membelanjakan barang-barang yang nggak penting gitu loh. Jadi itu perbuatan yang konsumtif. Jadi kita harus membatasi diri kita dari perbuatan itu. Kita harus tahu batasan ekonomi kita itu di mana. Jangan ikuti standar yang tinggi hingga akhirnya menyebabkan kita sendiri pusing, nggak bisa ngikutin tren tersebut, malah akhirnya pinjol. Oh iya.
sampai Iya. pinjol, malah dampaknya makin panjang Iya. lagi kan. Berarti dari FOMO ini bisa menjurus kemana-mana ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak Bisa. bisa menghandle diri kita Iya. sendiri. Atau mungkin dari SK sama Farah bisa kali ya sharing pengalaman kalian cara untuk membatasi diri kalian gitu supaya supaya terhindar dari FOMO ini. Kalau dari aku pribadi, setiap yang sering nih di cewek-cewek kan biasanya check out belanja di aplikasi Oren kayak Oh, gitu iya. kan. Nah pasti aku langsung kayak, kita pasti kan sering ya senang scroll bareng atau kayak gitu kan. Nah ketika aku mau check out, klik, nah itu aku pasti kayak mikir-mikir dulu pokok harus kayak rem kayak gitu. Harus bisa pinter, bener kata Farah, Iya. kita harus pinter, nggak boleh konsumtif, kita harus bisa memilah-milah mana yang benar-benar berguna buat kita dan mana yang itu tuh nggak berguna banget kayak gitu kan. Oke. Sehingga ini juga bisa mengurangi perilaku konsumtif itu tadi gitu Oke, sih. benar. Kalau dari Farah? Ya, kalau dari aku kan, aku sendiri udah punya prinsip ya. Karena aku mulai sejak kecil itu memang nggak suka jajan, nggak suka beli apa-apa, nggak ngikutin tren apapun. Meskipun mungkin orang mengira alah udah ya, aku nggak masalah kan. Aku udah punya prinsip, hidupku tujuanku mau gini-gini. Toh untuk apa beli-beli barang yang nggak berguna kalau aku nggak memang aku butuhkan kayak gitu. Jadi kalau misal mau check out itu memang benar-benar yang memang aku butuh banget kayak gitu. Kayak misal sunscreen kan itu memang perlu ya, apalagi sekarang panas banget kan. Iya, benar. Guys, Iya. harus pakai sunscreen guys. Kita juga harus Iya. melindungi kulit kita. Iya. Ya, jadi berarti memang kalian memilah yang mana prioritas gitu ya. Kebutuhan primer itu berarti didahulukan. Iya. Kalau yang tersier segala macam ya nanti-nanti dulu Iya, gitu. Tapi kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Iya. Ada kebahagiaan orang yang dia merasa bahagia ketika dia kayak check out di Shopee. Iya, tapi kalau pasti. ekonominya kuat ya, kalau Iya. kantongnya tebal. Iya, Kayak benar. aku bahagia ketika jalan-jalan sama teman-teman aku bahagia ketika nongkrong. Nah, tapi kan kalau aku sendiri bahagia aku bukan dari sana. Oke. Ya kayak Iya gitu. sih. Ya, Iya. carilah kebahagiaanmu. Iya. Oke. Tapi ntar, Ah. aku salut loh sama Farah ini karena dia Iya. tuh prinsipnya mindset Teguh banget ya, Iya. kayak ya udah, aku udah tahu diri aku maunya apa, tujuanku Iya. seperti apa, aku gak mau tengok kiri kanan. Benar Jadi emang banget. bener-bener prinsipnya tuh teguh sekali ya, pondasinya kuat banget nih. Oke, back to topic. Kalian tuh ngerasa nggak sih atau relate gak sih dari FOMO ini tuh kayak bisa nimbulin rasa insecure? Kayak contohnya aku ya, kayak misalnya aku lagi scroll TikTok atau Reels Instagram, tuh kadang aku ngeliat kayak perempuan lagi tentang bahas skincare atau make up, itu kayak kadang aku juga pengen ikutan kayak dia, aku pengen ikutan kayak cantik kayak dia, keren kayak dia. Tapi di situ aku ngerasa kayak minder ya, kayak kok orang-orang bisa ya cantik kayak gitu. Nah, menurut kalian tuh relate gak sih hal yang seperti itu? Menurut aku relate sih. Kalau menurut kamu gimana, Fat? Itu wajar ya, kita kan perempuan Iya. ya, meskipun di luar aku nggak tertarik, tapi kan dari lubuk hati paling dalam tentu kita itu ingin bisa make up, Iya. bisa tampil cantik kayak gitu. Iya benar sih. Dari FOMO ini bisa juga berhubungan sama insecure kayak gitu sih, karena mereka ini berkaitan dan beda tipis kayak gitu. Terkadang kalau kita karena FOMO itu kan terpaku pada tren kayak gitu ya. Iya. Cut. Sik naik. Enggak apa. Enggak tadi enggak apa-apa, maksudnya kalau ini berarti kamu bisa langsung jawab aja kayak iya kan dari FOMO ini juga bisa menyebabkan insecure. Nah, kamu jelasin Berapa menit? insecure ya. Sudah berapa menit? Kalem, sik suwi. 15 menit ya. Iya, soalnya cepet banget iya, aku juga ya, aku pasti belum 20 menit ini. Sik rek, sing tenang rek, sing tenang. Kalem. Lanjut. Yo. Dimulai dari kamu. Oke. Jadi FOMO ini juga ada hubungannya sama insecure sih, nah Eva kayak Iya. gitu sih. Karena dari FOMO ini kita kan terpaku atau mengikuti tren kayak gitu kan. Ketika atau apabila kita tidak bisa mengikuti tren tersebut, nah terkadang tuh juga ada nih bibit-bibit muncul perasaan insecure atau tidak puas terhadap diri sendiri kayak gitu.
Jadi menurut yang aku baca di Halodoc ya, insecure itu adalah perasaan tidak percaya diri atau tidak ada kepastian dalam diri sendiri. Jadi karena kita nggak ikutin tren, dia tuh kayak nggak percaya sama diri kita. Kayak contoh dalam hal penampilan, kok baju aku gini ya, sedangkan sekarang yang lagi ngetren gini. Jadi dia kayak mempengaruhi rasa kepercayaan dirinya kayak gitu. Dan kalau kalian tahu nggak kira-kira sumber insecure dari mana? Kalau aku sih kayak tadi aku sempat singgung, aku ngeliat di sosmed yang kayak orang-orang kok bisa keren, bisa cantik Iya, kayak gitu, bisa fashionable, cantik. iya, feminim banget. Jadi kayak ya aku juga pengen, tapi kayak aku nggak bisa deh, kayak malah Iya. jadi membandingkan diri gitu, insecure jadinya. Benar-benar. Nah, kalau ngomongin penyebab insecure nih, salah satunya dari sosmed juga bisa sih, kayak apa yang pengalamannya Naila kayak gitu. Dan selain itu ada lagi nih penyebab insecure nih, bakalan aku bahas. Yang pertama itu ada kegagalan atau penolakan. Kalian pernah nggak ditolak doi? Oh, aku nggak pernah Sejauh sih. ini nggak pernah Nggak sih, pernah, ya. alhamdulillah. Tapi gimana tuh? Tuh kayak menarik banget. Kenapa sih kayak penolakan itu bisa nimbulin insecure gitu? Benar. Kenapa penolakan? Karena ketika seseorang itu ditolak atau mendapat penolakan, jadi dia tuh bakalan langsung memiliki pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. iya. Gitu. Oh, langsung Sebenarnya minder. aku pernah mendapat penolakan, tapi Oke. bukan dari orang ya. Oh iya. Ya. Iya. Gimana tuh? Gimana? Boleh ceritain singkat nggak, Far? Gimana penolakan versi kamu? Itu tuh penolakannya bukan orang, tapi kuliah kayak gitu. Aku kan Oh, kan, oke, ya. relate Aku juga nih. Aku juga pernah daftar di CPNS kan. Wow. Nah, itu aku udah belajar, berusaha mati-matian sampai tahap akhir. Sampai akhirnya pada pengumuman akhirnya ternyata aku nggak lolos. Oh, itu. Makanya aku ya sedikit ada rasa kayak kok bisa nggak lolos ya. Padahal nilainya juga udah memenuhi, Iya, cuma iya. tidak memenuhi syarat gitu aja. Jadi waktu itu sempat down sih kayak, Iya kan. tapi nggak lama sih kan juga kemudian aku ya Oh. move on, kita harus move on guys. Iya sih, kalau gitu relate banget sih. Kayak kita Iya. ngerasa udah berjuang, taunya hasilnya nggak sesuai sama itu kan agak iya. ngeper ya Anggap mentalnya. saja itu topping-topping kehidupan kayak gitu nah. Iya sih, sama sih Ska. Aku juga pernah ngalamin apa yang dirasain Farah. Karena kayak ya mungkin udah tahu ya story aku. Aku juga dulu, pasti sekalian juga sebenarnya sama sih, pernah daftar di Universitas Impian, ya kan. Iya, juga Terus pernah. tertolak Iya. gitu. Terus juga aku kan memang dulu bercita-cita mau jadi polisi ya, jadi Iya. polwan. Terus ternyata nyatanya ditolak. Itu rasanya langsung kayak gak percaya diri ngelihat teman-teman aku yang sama-sama berjuang itu bareng-bareng, kita prosesnya bareng-bareng, dan ternyata hasil akhirnya aku nggak lolos, dan itu ngerasa kayak sakit kecil kan? hati. Padahal kita udah berusaha, Iya. kita sampai tahap akhir. Tapi tenang, karena kan ada Universitas Oh Erlangga. iya, benar. Universitas Erlangga menerima kita dengan sepenuh hati. Hati. Kayak gitu kan. Betul. Lanjut. Lanjut. Lanjut ke yang sumber atau penyebab dari insecure tadi guys. Ini yang perlu kalian aware banget terhadap hal ini. Itu yaitu kurang percaya diri karena kecemasan sosial kayak gitu. Jadi ketika kita contoh nih dalam suatu kerumunan atau dalam suatu acara kayak gitu kan, kita tuh terkadang sering OVT atau nggak percaya diri, kayak belum overthinking terhadap asumsi orang-orang terhadap kita kayak gitu. Iya. Padahal kan belum tentu orang-orang itu berpikiran negatif atau berpikiran hal tersebut terhadap kita kayak gitu kan. Iya, Nah bener. itu sih. Nah, aku juga ngalamin juga tuh. Kalau misal lagi interaksi kayak gitu, nah, nanti sepulangnya setelah dari kegiatan itu aku mikir-mikir di rumah, aduh aku takut salah ngomong, takut nyakitin perasaan. Benar. Nah ini nanti selesai podcast ini juga aku nanti juga kepikiran apa. Iya, benar. Kalau kita selalu Iya, kita kan sharing juga ya, sekalian benar. belajar bersama. Oke, berarti emang banyak ya cara untuk bisa, apa sih, cara-cara yang bisa untuk ngatasin insecure, terus juga penyebabnya. Ada lagi nih terakhir Apa tuh? banget nih, perfeksionis. Wah. Aduh. Hmm. Aku baru Naila tahu. nih. Iya, aku Naila nggak. nih. Kenapa itu bisa? Aduh, aku kayaknya kesindir banget deh ini, tapi relate sih. Kenapa perfeksionis gitu kan? Karena biasanya orang-orang dengan kepribadian perfeksionis nih
mereka kan akan menetapkan standar dalam kehidupan mereka. Contoh nih, standar cantik. Standar cantik Indonesia apa guys? Putih, badannya langsing, kurus tinggi. Ya kan, kayak Iya. Spanyol kayak gitu Iya. kan. Nah, terkadang apabila kita belum sampai pada standar itu atau nggak sama kayak standar itu, nah itu juga bikin diri kita sendiri tuh atau orang yang perfeksionis itu ngerasa insecure kayak gitu guys. Kayak ya aku belum nyampe di standar aku, kayak kok aku nggak putih ya, kok aku nggak langsing ya. Padahal setiap khususnya dalam hal kecantikan ya ini, setiap orang memiliki kecantikannya masing-masing. Iya, kayak gitu benar. kan, guys. Kita juga punya inner beauty Iya. kayak gitu. Jadi nggak harus cantik luarnya aja, tapi cantik dari dalam itu juga sangat Iya, diperlukan. karakter yang utama ya. Bener banget. Iya sih benar. Kadang aku juga ngerasa karena aku tipe yang bisa dibilang tipe yang perfeksionis ya. Jadi apa-apa tuh harus maksimal, jadi nggak boleh ada miss-nya. Dan ketika aku udah ngerencanain sesuatu dan ternyata hasilnya tuh nggak sesuai dengan target yang aku mau tuh, aku ngerasa gelisah. Aku ngerasa kayak kok aku tertinggal banget, orang-orang bisa lebih baik. Jadi kayak aku insecure, kayak Iya. nggak percaya diri gitu. Ternyata emang seberpengaruh itu. Oke. Padahal di tahap itu kamu tuh sebenarnya udah luar biasa, udah bagus, tapi karena terpacu dengan standar kamu tuh masih merasa kurang, masih Iya, merasa kayak iya. gitu kan. Itu. Dan lanjut nih, ada juga nih rasa cara meningkatkan rasa percaya diri. Oh, gimana tuh? Coba Jadi- spill. Oke, jadi kita tadi kan udah bahas terkait atau seputar dengan insecure nih, rasa tidak percaya diri terhadap diri sendiri kayak gitu kan, kayak tingkat kepercayaan dirinya rendah kayak gitu, terus insecure. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana sih caranya meningkatkan rasa percaya diri biar kita nggak gampang insecure. Oke, ayo. Ini nggak sabar nih untuk dengerin nih. Kayaknya butuh banget ya Iya kita nih. semua. Oke, nah yang aku kutip dari laman RSVP atau Rumah Sakit Pertamina Pusat. Jadi, dan ini udah aku praktekin juga guys, dan hasilnya itu tuh beneran ampuh di aku, kayak ini bekerja gitu, dan aku bakal bagi-bagi tutorial ini ke kalian juga kayak gitu. Yang pertama adalah kembangkan keterampilan dan kelebihan kayak gitu sih. Jadi setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Tapi kekurangannya cukup kita keep aja, dan yang perlu kita perhatikan dan kita improve adalah kelebihannya kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan waktu seefektif mungkin buat untuk mengimprove keterampilan kita atau skill kita kayak gitu kan. Karena itu juga nantinya bakalan balik ke diri kita sendiri kan. Iya. Kayak gitu feedbacknya. Dan juga kelebihan diri kita. Jangan terfokus pada kekurangan kita, tapi fokus pada kelebihan kita. Apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, dan orang lain tidak miliki. Nah itu fokus kita kembangkan kayak gitu. Contohnya di mahasiswa ini, selama aku menjadi mahasiswa ini, aku fokus buat mencari apa sih kira-kira skill dan keterampilan aku kayak gitu. Aku mencoba beberapa hal yang itu tuh emang gak semuanya tuh cocok buat aku, ada yang cocok dan ada yang gak cocok kayak gitu. Tapi akhirnya aku menemukan nih satu skill baru yang ku pelajari saat menjadi mahasiswa ini. Apa Sampai tuh? semester 3 ini. Apa tuh kalau boleh tahu? Oke, jadi hal baru yang aku pelajarin adalah skill dalam menulis. Kayak gitu. Keren. Kayak SK menulis kayak gitu kan awalnya. Tapi setelah aku coba, ternyata ini bekerja juga. Kayak wah ternyata skill aku di sini, keterampilan aku di sini. Walaupun kayak kita juga masih sama-sama belajar kayak gitu kan. Tapi aku berusaha buat kayak improve gimana sih tulisan aku lebih bagus lagi kayak gitu. Dan aku juga kayak sering nonton di YouTube kayak tutorialnya buat improve cara penulisan aku kayak gitu sih. Intinya fokus pada improve skill atau keterampilan dan kelebihan kita. Nah, iya. Kalau kira-kira dari kalian boleh spill dikit-dikit dong kalau skill yang kalian kayak khas dari kalian gitu, masing-masing dari kalian. Dari Farah dulu kali. Kalau aku sih ya sampai tahap ini saya masih terus mencari skill apa sih yang sebenarnya aku Iya, punya. sama banget. Kan teman-teman. Jadi aku terus mencoba apa saja sih, menulis kah,
atau buat novel, buat cerpen atau apapun itu kan menulis juga hobi aku kan. Nah, seperti itu. Jadi aku ya mau ningkatin di itu sih. Mau ningkatin di skill menulis. Semangat Farah, semoga Semangat. cepat ketemu apa sih skillnya. Iya. Menulis nih Bener. pasti ada spesifikasinya dong. Kalau aku mungkin lebih ke menulis berita Ya, gitu ya. kalau aku menulis kayak Novel, gitu. cerita-cerita. Siapa tahu? Oh. Iya benar. Siapa tahu nanti di masa depan ternyata kamu berkarir di ranah menjadi autor gitu ya. Iya. Terus bisa juga itu bagus banget kan. Soalnya sekarang juga emang lagi hangatnya trigger-trigger yang cerita horor, cerpen horor. Ya sih, aku juga sebenarnya masih bingung juga gimana sih caranya kayak mencari apa sih kelebihan aku dan apa sih potensi aku tuh sebenarnya di mana. Cuma memang aku tuh dari dulu suka banget yang ngedesain kayak ngedesain rumah gitu. Jadi kalau misalnya ada senggang jam kosong dari perkuliahan, mungkin ya aku sela-sela ngedesain aja gambar-gambar rumah gitu. Wah, ternyata ini juga di luar Nurul banget ya, Naila. Dari kesehatan masyarakat, skillnya ada desain-desain. Iya, lebih ke arsitektur ya. Iya, nggak apa-apa, nanti bisa di-collab, mungkin bisa menjadi sampingannya dari Naila sih. Iya bener ya, nyambi. Bener. Terus ada lagi nih, Apa tuh? caranya meningkatkan percaya diri itu gimana? Gimana? Biar nggak insecure. Balik Gimana lagi yang tuh? tadi. Ada bersikap positif. Oh, positive thinking. Benar. Oke. Nah, kita juga harus mulai membiasakan untuk bersikap positif gitu, kayak nggak gampang overthinking juga. Kayak kita harus yakin bahwa hal yang kita lakukan itu udah benar dan udah baik kayak gitu kan. Nah, ada nih bersikap positif kayak gitu. Jadi kita untuk meningkatkan rasa percaya diri biar nggak gampang insecurean, kita tuh harus bersikap positif, meningkatkan sikap positif kita kayak gitu. Kayak salah satunya nggak gampang OVT-an kayak gitu kan. Terus kayak rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu atau hal yang ingin kita capai kayak gitu kan. Terus dan sikap positif lainnya kayak gitu. Intinya jangan gampang overthinking nih. Iya, kita nggak boleh takut sama masa depan kita ya guys. Kita harus percaya. Benar-benar. Karena overthinking tuh banyak banget dampak negatifnya kayak gitu. Iya kan. sih, bener relate juga sih. Kayak kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang seharusnya nggak perlu gitu kan. Kayak terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi. Semua sudah ada yang ngatur guys. Bener. Dan ada lagi nih yang terakhir, yaitu bersikap asertif. Ini udah di highlight sama Farah tadi. Apa sih bersikap asertif itu? Jadi bersikap asertif itu kita berani untuk mengatakan tidak, dan kita juga memperjuangkan hak-hak kita kayak gitu. Jadi kalau kalian seumpama nih, misalnya kalian merasakan bahwa hal-hal yang dilakukan kepada kalian itu nggak pantas atau itu berseberangan, ya kalian harus berani melawan. Kalian harus memperjuangkan hak-hak kalian, apalagi yang perempuan-perempuan nih kayak gitu kan. Jadi kita harus berhati-hati dimanapun itu, kapanpun itu, berani untuk menolak, berani untuk memperjuangkan hak kita masing-masing kayak gitu sih. Ya cakep banget ini ya informasinya juga. Oke, sebelum kita masuk ke penghujung episode nih, mungkin dari SK dan Farah sendiri ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman kita yang ada di rumah? Oke. Dari kamu dulu apa aku dulu nih? Dari aku dulu boleh. Oke. Nah, pesan-pesan aku buat teman-teman semuanya ya, apalagi mereka yang punya masalah atau mereka yang mengalami FOMO, mereka yang pernah mengalami penolakan, tenang saja guys, banyak temannya. bukan gitu maksudnya jangan menyerah dengan hidup yang sedang kalian alami saat ini. Saya dulu juga pernah mengalami penolakan, tapi Tuhan mengganti yang lebih baik. Iya, benar banget. Jadi nggak usah khawatir dengan masa depan kalian, percayakan saja semua pada Tuhan. Yang penting kita melakukan hari ini, kita lakukan yang terbaik, kita berbuat kebaikan kepada semua orang, itu sih yang penting di dunia ini. Yang penting kita harus berbuat baik kepada semua orang guys. Iya, dan berusaha sebaik mungkin ya. Yang lagi putus asa, coba guys, ayo kita bangkit lagi. Kita harus terus hidup guys. Don't worry cause everything gonna be okay. Nah hari ini, oke SK gimana? Kalau dari aku,
deg-degan nih. Suruh ngasih pesan-pesan nih. Pesannya buat kalian yang nonton podcast ini, fokus tujuan kamu, jangan FOMO dan percaya pada kemampuan masing-masing bahwa kamu tuh bisa, jangan insecure karena setiap orang itu udah punya porsinya masing-masing kayak gitu sih. Ya, oke nih teman-teman, akhirnya kita udah masuk di penghujung episode podcast kali ini. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang apa itu FOMO, fear of missing out, penyebabnya, ciri-cirinya apa, terus seberapa penting kita membuat batasan terhadap diri kita sendiri, dan gak jarang juga FOMO itu bisa nyebabin rasa insecure, dan tadi juga udah dibahas gimana sih cara untuk menangani rasa insecure itu supaya kita tuh nggak terpuruk, supaya kita juga bisa mengupgrade diri kita sendiri. Oke, jadi kita bisa tangkap ya bahwa FOMO itu nggak bisa kita sepelein karena bisa memberikan dampak yang serius bagi kesehatan mental kita. Dan yang terpenting perlu diingat, yang pertama, FOMO itu wajar, namun perlu kita kelola. Dan yang selanjutnya, membuat batasan diri itu penting karena dari batasan diri, mengontrol diri kita sendiri, kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir, kunci untuk mengatasi rasa insecure adalah dengan menerima, bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang dengan FOMO ini, ingat ya, mungkin ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kurangi waktu di media sosial. Jadi kalian fokus aja nih dengan kegiatan yang ada di depan mata. Lalu selanjutnya, bangun hubungan yang berkualitas dengan teman, sahabat, atau keluarga. Selanjutnya juga tadi udah dibahas, cari hobi ya, cari kegiatan yang kalian gemari, itu juga nambah pengalaman dan juga membuat diri kita lebih produktif. Terakhir, jangan ragu apabila kalian membutuhkan bantuan. Jadi jangan sungkan, jangan malu kalau misalnya kalian membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang-orang terdekat. Oke, buat kalian yang mendengarkan podcast ini, ayo kita mulai belajar untuk menerapkan tips-tips tadi di kehidupan sehari-hari. Ingat, perubahan itu bisa dimulai dari langkah kecil, namun tetap harus konsisten. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton dan mendengarkan podcast kita kali ini, yaitu tentang Abai FOMO, asal batasan, anti insecure. See you, keep on watching.